Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam ini kita kembali lanjutkan kajian kita telah kitab Mafahim Siyasiyah Lisit Tahrir. Eh, Masih membahas tentang permasalahan besar politik dunia ya. Dan kita sudah masuk ke pembahasan di Asia Tengah ya. Sentral Asia. Ini pertemuan kedua ya tentang Asia Tengah. Insyaallah. Setelah sebelumnya kita elaborasi tentang eh, gambaran umum ya Asia Tengah itu apa. Nah, di pembahasan malam ini insya Allah kita akan bahas tentang urgensi atau nilai penting ya dari kawasan Asia Tengah dan Kaukasus ini. Eh, di di eh, bab ini atau di pembahasan ini memang judulnya Asia Tengah, tapi memang Asia Tengah ini dengan Kaukasus ya, sebelah baratnya itu satu paket lah kurang lebih, karena isu-isu politik yang ada di Asia Tengah juga ada kemiripan dengan di Kaukasus. Walaupun dari level konfliknya di kawasan atau di sub kawasan Kaukasus ini sampai sekarang masih terjadi konflik ya semacam peperangan gitu ya di 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 Kaukasus ini. Nanti kita akan ulas sedikit ya. Dan sebagaimana yang sudah dibahas di minggu lalu bahwa eh, kawasan Asia Tengah ini kan kawasan yang muncul pasca runtuhnya Uni Soviet ya. Makanya kemudian eh, keberadaan dari kawasan Asia Tengah ini tidak akan pernah lepas ya dari eh, pengaruh dari Rusia ya sebagai suksesor atau kelanjutan dari Uni Soviet. Terlebih secara geografis ya, eh, juga dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa wilayah Asia Tengah ini adalah wilayah yang eh, yang menyatu lah ya, dengan wilayahnya Rusia karena memang dulu pecahan dari Uni Soviet gitu. Dan tidak ada batas apapun ya. Artinya tidak ada, kalau di sini sebutnya tidak ada laut, tidak ada samudra yang membatasi antara Rusia dengan kawasan Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini sekilas kita coba lihat lagi petanya. Jadi ini Rusia, kawasan Asia Tengah itu ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, ya, kemudian ada Tajikistan dan Kirgistan. Jadi negara-negara yang ada di kawasan Asia. Nah, tadi kalau yang disebut sebagai eh, Kaukasus, nah itu yang sebelah baratnya ya, setelah melewati Laut Kaspia, yaitu ada Georgia, ada Armenia, ada Azerbaijan, dan nanti ada sub-sub negara kecil ya yang sekarang masih eh, terlibat konflik gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat secara geografis kawasan Asia Tengah ini menyambung lah ya dengan wilayahnya Rusia. Nah, kemudian di sebelah timur kawasan Asia Tengah, kalau kita lihat di peta tadi, itu ada China ya, yang warnanya kuning itu Cina. Eh, Cina ini menganggap bahwa kawasan ini kalau di kitab ini disebut sebagai pintu belakang atau gapura belakang. Itu istilah Thai-nya itu backyard, ya, halaman belakang ya, untuk masuk ke Cina. Dan secara historis ya, hubungan Cina dengan Eropa, dengan Timur Tengah itu melalui kawasan Asia Tengah ini, gitu. Melalui apa yang kita kenal sebagai jalur sutra. Jadi hubungan
klasik Cina dengan Barat itu. Cina sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang Timur Jauh. Itu adalah melalui kawasan Asia Tengah dengan jalur Sutra. Barulah pada masa kolonialisme Eropa ya, ketika pelayaran lewat lautan atau lewat samudra itu marak, maka akses dari Eropa ke Cina itu melalui lautan. Makanya kemudian kota-kota pelabuhan menjadi berkembang pasca masa kolonialisme. Makanya muncul Shanghai gitu ya, muncul Kanton gitu. Nah, sebelumnya itu pesisir timur itu tidak terlalu signifikan. Justru eh, kota-kota yang menjadi penghubung di jalur sutra itu yang menjadi titik penghubung antara Cina dengan eh, apa namanya dengan Eropa. Nah, di sebelah barat Cina itu ada daerah yang mayoritas Muslim, yaitu daerah Turkistan Timur atau daerah Xinjiang. Yang dulunya memang ini adalah wilayah yang independen, gitu ya. Nah, cuman oleh Cina eh, bisa dianeksasi ya, diinvasi dan dimasukkan kepada wilayah teritori dia, gitu, tanpa mendapatkan perlawanan yang signifikan, gitu. Sehingga akhirnya wilayah Turkistan Timur atau oleh Cina disebut sebagai Xinjiang ini menjadi wilayahnya Cina. Walaupun secara mayoritas wilayah ini adalah wilayah Muslim, karena memang dulu itu adalah wilayah Muslim. Cuman karena proses invasi itu kemudian dia menjadi bagian dari Cina dan Cina menyebutnya sebagai Xinjiang. Eh, Seperti halnya dulu Cina mengambil wilayah Xinjiang atau Tibet ya, dan juga mengambil wilayah Mongolia dalam atau Inner Mongolia. Ada juga wilayah-wilayah kecil yang kemudian diambil alih oleh Cina ya, atau sekarang masih konflik dengan India seperti itu. Nah, jadilah kemudian wilayah Xinjiang ini menjadi wilayah Muslim yang ada di Cina. Kalau kita lihat dari peta demografi berdasarkan agama di Cina, memang yang warnanya kuning ini yang Muslim ya, itu mayoritas di wilayah Xinjiang, gitu ya. Sedangkan yang warnanya abu-abu yang Buddha ya, Tibet, ya, kemudian ya memang mayoritas Cina kan itu beragama Buddha ya. Walaupun memang ada apa namanya ya pengaruh komunisme itu menjadikan agama tidak terlalu menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Dan wilayah-wilayah eh, tepi timur Cina itu yang kemudian eh, mulai bermunculan kaum Nasrani ya. Kenapa? Karena tadi akses dari Eropa ke Cina itu pada masa kolonialisme itu kan dari pantai, dari arah pantai timur Cina. Sehingga dari situlah mereka masuk agama Kristen gitu. Sedangkan wilayah baratnya itu adalah wilayah Muslim. Nah, ini kalau di peta agama secara masing-masing agama ya. Yang agama Islam kalau di sini hijau ya. Ya memang di wilayah lain juga ada yang beragama Islam, tapi yang mayoritas yang hijau pekat paling bawah petanya itu adalah wilayah Xinjiang tadi. Nah, sedangkan yang Kristen itu banyaknya di pantai timur, pantai selatan, dan juga agama Buddha banyaknya di sebelah timur laut ya, daerah Tibet seperti itu. Nah, ini gambaran persebaran agama di Cina. Makanya kemudian isu Muslim Cina ini di wilayah Turkistan Timur itu menjadi isu yang menghubungkan antara Cina dengan Asia Tengah, gitu ya. Eh, Cina mencegah agar kemudian eh,
daerah Uighur atau Turkistan Timur atau Xinjiang ini tidak tidak melakukan, ya, bahasa mereka pemberontakan gitu ya terhadap Cina, melepaskan diri dari Cina, sehingga kemudian melakukan eh, tindakan-tindakan yang represif ya yang kita kemudian ketahui. Eh, dan Cina juga mencegah agar negara-negara di Asia Tengah yang juga mayoritas Muslim yang berbatasan dengan wilayah Turkistan Timur itu tidak ikut campur gitu ya terhadap urusan yang ada di Xinjiang karena itu dianggap sebagai urusan dalam negeri yang ada di Cina seperti itu. Karena di Turkistan Timur ini menjadi wilayah di mana kaum Muslim di sana ingin melepaskan diri ya dari Cina seperti itu. Ada separatisme misalnya. Dalam perspektif Cina kan begitu. Baik. Nah, jadi makanya kemudian kenapa isu di wilayah Xinjiang ini adalah bagaimana mereka melepaskan diri dari Cina dan eh, cara Cina adalah memberikan otonomi, eh, ya, otonomi tetapi tetap berada di bawah kontrol Cina seperti itu. Nah, inilah realitas yang ada di Asia Tengah, gitu ya. Nah, sehingga eh, menilai bahwa wilayah Asia Tengah ini sangat penting. Eh, di situ ada dua negara yang awalnya punya pengaruh kuat ya. Rusia karena memang wilayah Asia Tengah ini adalah wilayah dulu wilayah dia pada masa Uni Soviet dan kemudian Cina juga menganggap bahwa wilayah ini penting, tapi Amerika Serikat ya, sebagai negara adidaya global, dia juga berusaha untuk masuk ke kawasan Asia Tengah. Berusaha dia mencari kepentingan-kepentingan yang bisa dia dapatkan di kawasan Asia. Caranya apa? Ya, bagaimana kemudian melemahkan atau mengusir Rusia ya, menghilangkan pengaruh Rusia di kawasan. Makanya kalau kita bicara nanti dinamika politik di kawasan Asia Tengah itu adalah bagaimana perseteruan antara Amerika Serikat dengan Rusia untuk bisa mendapatkan pengaruh di kawasan Asia Tengah. Dan yang kedua adalah bagaimana Amerika Serikat berusaha untuk memblokade Cina dan mencegah pengaruhnya terhadap kawasan. Walaupun memang di belakangan kan memang Cina cukup aktif ya, walaupun di dalam kitab ini tidak tidak terlalu dibahas ya, karena memang ini kitab di tahun 2004 ya, 20 tahun lalu. Misalkan munculnya obor atau yang sekarang menjadi BRI ya, Belt Road Inisiatifnya Cina. Ini kan menunjukkan bahwa Cina ini serius gitu ya, untuk kemudian menjadikan wilayah Asia Tengah ini menjadi wilayah pengaruh. Dan upaya Amerika untuk mencegah pengaruh Cina itu atau memblokade Cina ini relatif memang tidak tidak terlalu berhasil ya seperti itu. Nanti kita coba bahas ya. Apa yang Amerika lakukan? Ya, Amerika melakukan utamanya adalah mendirikan pangkalan-pangkalan militer, ya, terutama di Uzbekistan. Ya. Kita tahu bahwa pemimpin Uzbekistan yang awal ya, namanya Islam Karimov ya, tapi ini udah meninggal. Ya. Dia sebenarnya adalah eh, orang yang melanjutkan rezim komunisme gitu ya, karena memang salah satu petinggi dari eh, KGB ya, organisasi intelijen Uni Soviet di masa lalu, dan kemudian ketika pecah, Islam Karimov ini berhasil tetap jaga kekuasaannya dan bahkan menjadi presiden yang cukup lama di Uzbekistan. Tapi uh, keberpihakannya
itu justru lebih dekat dengan Amerika Serikat tinimbang dengan eh, apa namanya dengan Rusia gitu ya. Bahkan kemudian bagaimana tadi disebutkan bahwa di di Uzbekistan ini Amerika coba membangun pangkalan militer seperti itu. Nah, kalau kita lihat di peta ini, di sini kan masih ada pangkalan-pangkalan militernya Rusia ya, yang warnanya putih itu Rusia masih tetap berusaha menjaga eh, apa namanya eh, pangkalan-pangkalan militer atau pos-pos militer, baik di Kazakhstan gitu ya, kemudian juga di Kirgistan ya, Tajikistan, kemudian Turkmenistan, termasuk juga di Uzbekistan. Tapi tadi negara-negara Barat, baik Amerika secara langsung ataupun atau sekutu Amerika seperti Jerman, Prancis gitu ya, itu juga masuk ke kawasan Asia. Bagaimana kemudian fasilitas-fasilitas militer baik dari Amerika dan juga NATO itu mulai dibangun di kawasan Asia, terutama di daerah selatan ya. Karena kalau di utara, daerah Kazakhstan ini masih belum masuk ya, kalau dalam peta ini. Gitu. Tapi di Kyrgyzstan misalkan itu di daerah atau di daerah Manas ya. Kemudian juga di Dushanbe Airport itu juga dibangun. Kemudian juga di Karsi Khanabad, kemudian Termez ya, itu di Uzbekistan, eh, Amerika dan juga Jerman. Kemudian di Turkmenistan itu ada di Ashgabat. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian cara Amerika untuk bisa masuk ke kawasan Asia Tengah itu salah satu strateginya adalah dengan membangun pangkalan-pangkalan. Dan ini menambah jumlah dari pangkalan militer atau basis militer Amerika seluruh dunia. Walaupun kalau lihat dari peta ini, sebenarnya kan tidak tidak masuk ke 10 besar gitu ya, penempatan militer Amerika di Asia Tengah. Jadi masih lebih besar di beberapa negara, terutama yang memang dipengaruhi oleh Amerika ya, Jepang, Jerman, Korea Selatan ya, sudah kita bahas, dan juga di Italia, di Inggris ya. Kalau di Timur Tengah itu di Irak, Bahrain, Kuwait ya, dan Turki gitu. Nah, Asia Tengah itu memang di bawah jumlahnya itu tidak sebanyak di negara-negara ya. Tapi eh, dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah ini yang Rusia ya tadi sudah di. Nah ini milestone kerjasama militer Amerika dengan Uzbek. Kebetulan saya ada paper yang menceritakan tentang tahapan-tahapan kerjasama militer Amerika. Walaupun ini tidak terlalu update ya, tapi kalau kita lihat dari sejarah awalnya, memang ketika Uni Soviet bubar, muncul Uzbek, itu tidak langsung ya, dari tahun 91, Amerika butuh waktu 3 tahun, 4 tahun ya, sampai kemudian bisa mendorong Uzbekistan menandatangani awalnya dengan NATO dulu, Security Agreement tahun 95. Nah, kemudian juga baru dengan Amerika bulan Oktober ya, itu ada eh, langsung dengan Menteri Pertahanan Amerika ya, seperti antar Menteri Pertahanan. Dan tadi di foto tadi eh, John Kerry kemudian ketemu ya dengan Islam Karimov gitu ya. Dan itu menindaklanjuti dari apa namanya penandatanganan MOU di bulan Oktober tahun 90. Dan akhirnya kemudian dilanjutkan dengan berbagai eh, apa namanya program-program yang sifatnya lebih rinci. Ya. Nah, bahkan Presiden Clinton itu kemudian juga memberikan persetujuan ya terkait dengan bagaimana kerjasama militer Amerika dengan Uzbekistan, bahkan
mengirimkan Green Berets ya, US Army Special Force di Asia Tengah itu di Uzbek dulu untuk apa? Untuk melatih ya, unit-unit elit. Jadi sudah langsung ke operasional teknis ya, pelatihan oleh pasukan elitnya Amerika dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Bahkan juga CIA ya, itu juga sudah tempatkan. Nah, terlebih pasca kemudian eh, Global War on Terrorism ya, di tahun 2001, kemudian juga Amerika menyerang Irak di 2023 ya. Ini semakin intens ya. Amerika untuk bisa masuk di kawasan Asia Tengah ini untuk kemudian bisa menjadikan Uzbekistan khususnya dan juga negara-negara di Asia Tengah itu sebagai buffer atau apa, hub lah ya, penghubung antara Amerika Serikat dengan kepentingan dia di Timur Tengah. Nah, makanya kemudian atas nama War on Terrorism, Amerika membentuk koordinasi militer juga, tidak hanya dengan Uzbek, tapi juga dengan Tajikistan, jalan kerjasama ekonomi budaya dengan negara Kyrgyzstan, dan terus ke Kazakhstan. Walaupun tadi Kazakhstan itu memang pengaruh Rusianya masih kuat ya. Jadi dari 5 negara Asia Tengah yang relatif masih kuat hubungan dengan Rusianya itu adalah Kazakhstan, negara yang paling besar di sana. Dan upaya Amerika untuk mengambil alih pengaruh Rusia di kawasan ini terus berlanjut ya, seperti itu. Nah ini War on Terrorism, kalau kita dari lihat milestone-nya ya, di sebelah kiri timeline-nya. Jadi memang mulai dari Irak, kemudian ke Afghanistan, baru ke Irak, baru kemudian ke Pakistan, Yaman, dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Walaupun memang di Asia Tengah ini, kalau kita lihat peta ini ya, eh, ini kan sudah merah ya warnanya, terutama di Uzbekistan, kemudian di yang kecuali di Kazakhstan ya. Jadi sudah ada penempatan tentara-tentara Amerika dan basis militer Amerika. Kalau kita lihat warna merah ini kan negara dengan tentara Amerika dan basis militer. Itu merah warna. Oke. Nah ini juga Kazakhstan warnanya kuning. Berarti sudah ada training atau asistensi. Uzbekistan, Tajikistan, terus semuanya ya, di Asia Tengah. Situ ada training dan asistensi. Termasuk juga ada basis militernya. Ini yang warnanya apa, biru. Itu di tahun bukan berapa? 2017 2018. Kalau ini tahun ini yang terlebih baru lah ya. 2021 2023 ya. Nah, ini apa namanya? Training dan asistensi. Masuk juga latihan bersama. Jadi kalau kita lihat di warna abu-abu ini berarti memang negara yang dia punya hubungan militer yang kuat dengan masuk Indonesia. Ya. Nah, tadi secara ekonomi Amerika juga eh, apa namanya berusaha untuk memasuki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Ada kerjasama ekonomi dan kemudian juga ada masalah perbatasan, gitu ya. Eh, Nah, di sisi lain Cina tadi dia berusaha untuk melakukan ekspansi dari Belt Road Initiative. Maksud juga bagaimana dia berusaha untuk akses sumber daya alam. Nanti sumber daya alam kita bahas tersendiri. Nah, ini contoh kerjasama ekonomi ya.
yang ada di Sentral Asia berdasarkan World Bank platform. Nah, ada USAID juga masuk ke situ, bantuan dari Amerika ya, sekitar 10 miliar dolar, 10 juta dolar. Nah, termasuk juga dibentuk nanti dibahas secara tersendiri ya di belakang. Nah, itu SCO ya, Shanghai Cooperation Organization. Walaupun yang menarik ya, di SCO ini kan tidak ada Amerika. Tapi di situ yang muncul adalah Rusia, Cina. Rusia, Cina plus 5 negara, apa namanya? 5 negara Asia Tengah. Eh, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Plus gabung juga India dan Pakistan. Kok ada kepentingan Amerika? Ya inilah seperti yang juga sering saya sampaikan bahwa kadang memang Amerika itu dia memasuki kepentingan suatu negara itu tidak secara langsung. Nanti dilihat dari isu. Isunya apa terkait dengan SEO. Ketika SEO itu bicara tentang masalah keamanan dan juga bicara tentang eh, war on terrorism, berarti ini satu satu arah gitu ya dalam isu itu. Jadi Amerika tidak perlu capek-capek langsung terlibat dengan SCO karena isu yang diangkat di SCO itu adalah juga isu yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh itu. Kita bisa melihatnya seperti itu ya. SCO pendirinya Cina, Kazakhstan, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan. Dia nah dia jadi observer di Majelis Umum PBB karena kan sudah berjalan dengan kepentingan. Afghanistan statusnya jadi observer, India dan Pakistan masuk gitu ya. Kemudian juga mulai memasukkan Mesir, Qatar, Arab sebagai partner dialog gitu. Bahkan Arab Saudi mau masuk ke SCO. Jadi kalau kita lihat memang eh, Amerika tidak terlibat langsung, tapi sekutu-sekutu Amerika, sekutu kuat lah ya, itu eh, juga terlibat di dalam SCO. Ini beberapa informasi. Di Asia Tengah ini juga menjadi kawasan yang diperebutkan oleh tiga pihak kalau dalam peta ini ya. Tadi Cina sebelah timur, kemudian sebelah utara ada Rusia dan sebelah barat itu ya Turki. Turki seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu, karena dia ada kesamaan etnik, eh, kultur, gitu. Sehingga hubungan Turki dengan Asia Tengah juga relevan. Walaupun memang tidak sedominan atau tidak sekuat pengaruh dari Rusia atau Cina seperti itu. Tapi Turki juga dia berusaha untuk ambil peran di kawasan. Nah ini minggu lalu sudah kita singgung ya tentang perbandingan antara kelima negara yang ada di Asia. Profiling ya, negara-negara di kawasan Asia Tengah. Harusnya minggu lalu. Jadi Uzbek itu dianggap sebagai negara yang paling penting. Ya. Kalau di kitab ini kemarin kita sudah koreksi ya, bukan negara yang terbesar, karena yang terbesar itu adalah Kazakhstan. Tapi dari sisi jumlah penduduk lebih banyak Uzbekistan. Uzbekistan
35 juta di tahun 2022. Tajik 10, Gurjik 7, Kazakhstan hanya 16. 16 juta. Nah, itu di kawasan Asia Tengah. Nah, sementara di kawasan atau subkawasan Kaukasus, ya, Amerika juga eh, berhasil menguatkan pengaruhnya di kawasan tersebut dengan menjatuhkan presiden yang terpilih pasca runtuhnya Uni Soviet, ya, membentuk negara Georgia. Itu adalah Edward Shevardnadze, dan Amerika membentuk pemerintahan mandat. Makanya kemudian pengaruh Rusia di Georgia ini semakin melemah. Nah, ini kawasan Kaukasus, ya, subkawasan. Jadi ada Azerbaijan yang besarnya itu, Armenia dan Georgia. Dan ada Abkhazia, Abkhazia, Abkhazia. Ini memang berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional, tapi juga masih belum kuat, ya. Kemudian ada Ossetia Selatan, ini konflik dengan Georgia. Kemudian di Armenia itu ada Nagorno-Karabakh, ini berebut antara Armenia dengan Azerbaijan, tapi mereka juga ingin melepaskan diri. Termasuk juga di Nasivan, ini juga berebut dengan Azerbaijan. Jadi memang ada wilayah-wilayah konflik. Tapi negara utama di Kaukasus itu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Nah, ini peta konfliknya, ya. Kalau yang nanya-nanya Chechnya di mana, ini Chechnya itu di sini. Tapi dia masih bagian dari Rusia, apa namanya, negara bagian Rusia, termasuk Dagestan Timur, ya, Dagestan itu di sini. Makanya kenapa mayoritas Muslim? Karena memang wilayah ini kan dulu wilayah Turki, ya, kalau kita lihat di sejarah itu. Saya masukin. Ini dulu wilayah Turki yang kemudian senantiasa berebut dengan Rusia, ya, peperangan di sini. Eh, eh, Walaupun memang ada yang cukup kuat secara etnisiti kayak Armenia dan Georgia gitu. Kaum Nasraninya cukup kuat di sana. Kadang mereka menjadi bagian dari Turki, kadang lepas, gitu. Tapi kemudian pengaruh Islam di sini cukup kuat. Makanya kenapa muncul Chechnya, Dagestan, termasuk Azerbaijan. Ini wilayah Muslim. Kalau Chechnya, Dagestan, dan Azerbaijan. Cuman ketika lepas dari Uni Soviet, ada yang kemudian dia gabung Uni Soviet, negara bagian kayak tadi, ya, beberapa negara-negara di sebelah selatannya Rusia ini, negara bagian. Ada yang kemudian berusaha untuk merdeka, tapi belum berhasil, kayak Abkhazia dan Ossetia Selatan. Tapi ada juga yang diperebutkan tadi. Nagorno-Karabakh ini diperebutkan antara Azerbaijan dengan Armenia. Wilayah ini masih banyak konflik. Nah, ini di Kaukasus. Ini wilayah Kaukasus. Nah, tadi disebutkan bahwa memang awalnya Georgia ini, pemimpin awalnya pasca lepas dari Uni Soviet, dia adalah eh, apa, Edward Shevardnadze. Eh, Pada masa Gorbachev dia adalah Menteri Luar Negeri Uni Soviet dan dia menjadi Presiden Georgia. Sampai kemudian terjadi revolusi Mawar di Georgia yang diduga kuat itu didorong oleh Amerika Serikat, ya. Karena suksesor dari Edward Shevardnadze ini kan awalnya ini perempuan, tapi dia presiden sementara, ya. Nino Burjanadze, dia menjadi presiden interim, ya, hanya berapa bulan, ya? 3 bulan saja. Tapi penggantinya setelah dilakukan pemilu, nah ini dia adalah oposan dari eh, Shevardnadze. Dan dia memang kalau kita lihat dari latar belakangnya,
Dia apa namanya orang yang lama di Amerika gitu ya, pendidikannya dari Amerika. Kemudian ketika terjadi revolusi Mawar dan menganggap bahwa eh, terjadi kasus korupsi di pemerintahnya Shevardnadze. Nah, sebenarnya dia menteri kehakimannya. Dia melakukan reformasi eh, apa namanya untuk memberantas korupsi, tapi kemudian berseberangan dengan menteri ekonomi dan menteri keamanannya Shevardnadze. Akhirnya kemudian terjadilah revolusi Mawar ya, tahun 2003 supaya mundur dan akhirnya kemudian berhasil digulingkan Shevardnadze dan dia kemudian terpilih menjadi presiden setelah menggantikan Nino Burjan yang menjadi makanya kenapa tadi disebut bahwa eh, Amerika yang di belakang kita bisa lihat dari latar belakang siapa eh, Michael atau disebutnya Misa ya Michael Saakashvili panggilannya Misa. Nah, setelah itu makanya kemudian Amerika mulai menempatkan basis militer juga di Georgia. Terlebih kemudian eh, ada perebutan ya, ada Ossetia Selatan itu yang kemudian berusaha dia eh, Rusia masuk ke situ, tapi kemudian juga eh, Georgia merasa itu wilayah. Kemudian di situ ada konflik ya di Ossetia Selatan dan juga di Abkhazia. Nah, Amerika itu sampai melatih pasukan-pasukannya di Georgia. Alasannya juga menggunakan alasan war on terrorism. Tapi ya di sisi lain sebenarnya alasan yang juga cukup penting itu adalah bagaimana membendung pengaruh Rusia di kawasan apa namanya Kaukasus. Nah itu dilihat dari aspek bagaimana Amerika mulai ya menjauhkan pengaruh dari Rusia, Cina, dan Amerika juga mengambil alih beberapa negara itu yang awalnya dekat dengan Rusia, ini kemudian menjadi dekat dengan Amerika. Nah, di sisi lain, di Asia Tengah ini wilayah yang eh, punya sumber daya yang luar biasa, terutama di sekitar Laut Kaspia, atau Laut Kaspia, Laut Kaspia, Danau Laut Kaspia. Nah, ini Danau Kaspia. Kenapa disebut danau? Karena memang eh, danau itu kan air yang ada di daratan. Kenapa disebut laut? Karena danaunya luas. Bahkan kalau kita lihat ya, dibandingkan negara Georgia, Azerbaijan lebih luas laut Kaspia itu lebih luas. Makanya disebut laut. Nah, jadi wilayah Kaspia ini wilayah yang kaya minyak dan juga sumber daya yang lain, emas dan seterusnya. Jadi dianggap sebagai wilayah yang paling kaya sumber alam di dunia. Seperti halnya juga Timur. Makanya kemudian berusaha dikuasai ya wilayah ini untuk akses minyak dan gas. Dan secara historis dulu Rusia atau Uni Soviet itu sudah eh, masuk ya di wilayah. Makanya dulu sempat disinggung kalau nggak salah ya, ketika bahas Uni Soviet tentang minyak ya, itu tentang sumber minyak di daerah Baku, wilayah Baku di Azerbaijan, wilayah Baku, nama kota Baku. Bahkan dalam sejarah perminyakan dunia, Baku itu sangat terkenal karena kilang minyak yang cukup tua gitu, di sana. Karena memang eh, su- sudah ditemukan sejak dulu, sejak awal-awal sebelum kemudian industri perminyakan ini.
Makanya kemudian pipa-pipa minyak yang di yang dialirkan dari kawasan Asia Tengah baik ke Eropa termasuk juga ke ke Laut Mediteran ya melalui Laut Hitam termasuk juga ke Timur Tengah ya atau ke samudra melalui Iran itu eh, sudah mulai dibuat dan dilakukan. Kalau kita lihat dari eh, jalur ini kan cukup padat gitu ya, jalur pipa gas dan juga pipa minyak ini. Baik yang sudah dibangun ataupun yang masih dipropos ya, rencana. Nah ini wilayah baku ya. Ini laut Kaspia yang warnanya biru itu tuh eh, minyak ya, yang warnanya merah itu gas. Cadangan-cadangan minyak dan gas di kawasan Asia. Jadi memang cukup besar ya. Kalau kita lihat dari produksi minyak dan gas ini Uzbekistan saja. Ya. Padahal Uzbekistan itu agak jauh dari Laut Kaspia. Cukup banyak ya, cukup tinggi lah. eh, Ribuan metrik ton. Dan tentu kepemilikan cadangan minyak di Asia Tengah ini juga menarik perhatian ya buat Amerika Serikat ya, sebagai negara kapitalis. Dan Amerika berusaha untuk memasukkan perusahaan-perusahaan minyaknya untuk masuk ke kawasan. Seperti halnya juga yang Amerika lakukan di kawasan. Dan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di kawasan Asia Tengah. Nah ini misalkan di Asia Tengah ini salah satu atau lima top oil and gas company itu ada Chevron. Di bawah itu ada Shell yang nomor 10. Nah, selain juga perusahaan-perusahaan minyak lokal yang tentu juga mereka bekerja sama dengan pihak asing. Tapi asing secara sendiri kan sama Chevron. Jadi kalau kita lihat cadangan minyaknya itu masih cukup tinggi lah ya di negara-negara yang ada di Asia. Nah, maka juga dari sana Amerika ya tadi ya menempatkan pasukan militernya. Kalau kita lihat pasukan militer, ya, ini dibandingkan antara military base dengan eh, oil field ya, ladang minyaknya. Gitu ya. Jadi eh, strategi penguasaan minyak itu tidak lepas juga dengan penempatan pasukan militer atau militer base. Timur Tengah pastilah ya. Di sini Amerika punya yang merah-merah ini kan basis militer Amerika. Ini ladang-ladang minyaknya yang warna hitam itu. Di Laut Kaspia memang Amerika tidak tidak langsung ada, tapi Amerika tempatkan di Turki, ya, dan di Armenia, yang tadi di Uzbekistan, Tajikistan, Kirgisistan. Oh, tidak langsung. Sama juga seperti yang dilakukan Amerika di Timur Tengah ini. Kenapa kok pasukan militer Amerika, kalau ada pertanyaan, tidak di sebelah barat? Barat itu kan ada Mekah dan Madinah gitu ya. Jadi bukan untuk menjaga Mekah Madinah, tapi Amerika lebih menjaga ladang-ladang minyak yang ada di Arab Saudi, yang ada di pantai timur gitu. Makanya kemudian kenapa basis militer Amerika itu ada di sebelah timur, bukan sebelah barat. Lalu begitu.
Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan malam ini. Belum nanti kita eh, lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan eh, apa imperialisme kawasan Asia. Teman-teman. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas pemaparannya dan ini bisa menjadi pengantar diskusi kita malam ini Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu, kita buka diskusinya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang mungkin sedang mengkaji di bab ini mungkin ya, yang masih mengikuti ataupun sedang mengupas tentang tema ini, nah, bisa saja nanti pertanyaannya Bapak Ibu kalau ingin bertanya kirimkan ke kolom komentar. Oh, yang memang ingin bertanya langsung, interaktif langsung bersama beliau juga bisa nanti langsung saja raise hand dan nanti di unmute saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatannya ya. Ya, ini kita coba jawab dulu Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk di awal atas akun Pak Norman Baskara. Nah, beliau ingin bertanya nih Ustaz. Pertanyaannya bagaimana sejarah terpecah belahnya negara-negara di Asia Tengah Ustaz? Nah, ini gimana Ustaz? Ya, kita sudah bahas di sebelumnya juga ya bahwa Asia Tengah ini kan eh, kawasan yang muncul pasca runtuhnya Uni Soviet dan muncullah negara-negara yang lima tadi: Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan apa tadi? Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Ya, ada lima. Eh, Kenapa kok mereka tidak menyatu? Ya, karena memang secara historis mereka itu adalah eh, apa namanya wilayah yang dikuasai oleh suku-suku tertentu sesuai dengan namanya. Di wilayah Uzbekistan yaitu suku Uzbek. Jadi suku Uzbek yang mereka punya wilayah yang mereka kuasai. Nah, dulu pada zaman Rusia kan di invasi ya diambil alih. Tapi ya bahwa mereka domisili di situ, tinggal di situ sebagai satu suku, ya mereka tetap di situ. Walaupun dikuasai Rusia, dikuasai Uni Soviet, makanya ketika pecah mereka kembali lagi ke asalnya gitu. Sama juga dengan Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan dan yang lain. Jadi, itu memang eh, sedari awal seperti itu. Apalagi dengan paham nation state ya, bahwa nation itu bisa jadi dasar untuk kalau istilah politiknya itu ada right of determination, ya, hak untuk menentukan nasib sendiri. Setiap bangsa itu punya negara sendiri, ya itu semakin mengokohkan bahwa mereka itu bisa jadi negara sendiri dengan paham negara bangsa. Kalau secara historis kan dulu itu wilayah Islam. Dan Islam sebenarnya pembagian teritori itu apakah boleh sedikit keluar? Boleh berdasarkan nation, boleh sebenarnya. Tapi nation itu eh, hanya sekedar batas teritorial, tapi mereka masih satu state-nya, satu negara yang berdasarkan akidah Islam. Karena Rasulullah pun ketika peperangan gitu ya, untuk memudahkan pengaturan, kadang membagi pasukan itu berdasarkan kabilah ya. Kabilah suku apa itu satu pasukan. Karena mereka kan biasa tinggal bersama, mereka sudah terstruktur gitu ya.
sudah ngerti satu sama lain, maka ketika eh, oleh itu kan menjadikan asobiah itu sebagai ikatan, gitu ya. Melebihi dari ikatan akidah Islam. Tapi bahwa mereka diatur teritori berdasarkan nation tertentu itu adalah sesuatu kealamiahan saja, kealamiahan yang sifatnya historis atau budaya itu nggak ada masalah. Itu Pak Norman. Allah Pak. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi beliau ya, Pak Norman. Alhamdulillah, Ustaz. Ini ada pertanyaan susulan ini dari Ibu atau Mbak, mohon maaf ya, Bu atau Mbak Nazirah. Afwan Ustaz, kalau secara umum, kekayaan alam di Asia Tengah, Timur Tengah maupun Timur Jauh, secara potensial mana yang lebih kaya Ustaz? Mengingat di kitab menggunakan kata menetes air liur saat AS menginginkan kekayaan wilayah Asia Tengah ini. Nah, ini gimana, Ustaz? Ya kalau kapitalis ya netes terus air liur. Nggak lihat yang banyak atau sedikit ya. Karena dia harus ya harus ya namanya juga imperialis ya, harus menjajah menguasai sumber daya dimanapun besar kecilnya gitu ya. Nggak ada yang besar yang kecil, nggak ada yang kecil yang besar. Itu watak dari kapitalisme itu begitu. Eh, tapi kalau lihat secara potensi, kalau tanya potensi, sebenarnya kan potensi sumber daya alam ini kan apa namanya dinamis ya. Dulu sebelum ditemukan minyak, ya minyak itu tidak menarik gitu ya. Baru setelah ditemukan dan itu dibutuhkan untuk industri, ya itu jadi menarik. Gitu. Jadi kekayaan alam yang menarik. Dan eksplorasi minyak itu kan tidak mudah. Kayak di Baku itu minyak tidak dalam ya, jadi digali sedikit keluar minyak. Tapi dengan kecanggihan teknologi kan semakin mampu teknologi itu untuk mendeteksi, oh ada minyak di sini, cadangan sini. Ini kan yang awalnya nggak ketemu jadi ketemu gitu. Yang awalnya tadi dianggap nggak kaya jadi kaya gitu. Tidak punya cadangan jadi cadangannya ada gitu. Jadi itu terus dinamis ya. Setiap daerah itu mungkin sekarang belum ketemu sehingga dianggap miskin, tapi itu menjadi kaya ketika ditemukan. Termasuk juga kekayaan alam apa yang dianggap tadi ya, dianggap penting. Kayak minyak dulu nggak penting jadi penting. Sekarang misalkan yang lagi populer kan nikel ya. Indonesia itu udah tahu dari dulu punya nikel gitu. Cuman karena guna nikel belum banyak, dulu nggak terlalu penting kan. Eh, Sekarang ketika teknologi baterai itu semakin dibutuhkan, bahkan untuk menggantikan eh, apa energi fosil ya minyak atau gas, makanya kemudian tambang-tambang nikel itu menjadi penting. Indonesia kan menjadi negara yang penting dalam konteks nikel sekarang, walaupun ya masalahnya nggak dikuasai, nggak dieksplorasi sendiri sama Cina. Sama juga kayak batu bara kan. Kalimantan itu kan ketika belum ditemukan batu bara atau batu bara itu tidak digunakan dalam industri kan ya orang lihat batu bara itu ya biasa aja. Tapi ketika batu bara itu menjadi kebutuhan industri, Kalimantan itu dieksplorasi luar biasa batu bara. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih kaya, Asia Tengah, Timur Tengah, atau Asia Jauh, ya semuanya punya potensi. Kalau dari sisi minyak, Timur Tengah nomor satu sekarang ya. Nomor dua Asia Tengah. Asia Timur Jauh ya ada ya, kayak Indonesia ada, tapi tidak sebesar. Walaupun kalau lihat dari data sebelumnya udah tunjukkan ya, justru di benua Amerika juga cukup banyak cadangan minyak. Dari sisi emas misalnya, emas itu nah, di Asia Tengah itu banyaknya mineral
istilahnya itu mineral langka ya. Jadi ada mineral-mineral langka yang dulu mungkin nggak penting ya. Kayak uranium, plutonium kayak gitu. Itu kan mineral langka. Eh, dan baru dianggap penting sekarang. Dan di Asia Tengah itu juga punya potensi yang cukup besar. Jadi memang tiap kawasan itu punya punya potensi. Termasuk juga di laut kan yang belum tereksplorasi. Eh, ya pasti ada gitu. Apalagi kan di bawah kerak bumi ini kan banyak yang belum tersimpan. Di mana ada minyak, dianggapnya nggak ada ternyata ada gitu. Karena ya tadi ada keterbatasan, ya ada keterbatasan teknologi. Baik itu ya. Kalau netes air liur ya itu memang watak kapitalis. Dimanapun ya netes. Walau walau. Ya, Alhamdulillah. Ini kita masih sembari menunggu kalau masih ada lagi nanti dari Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya. Eh, ya ini dari Pak Norman. Sebentar Pak Norman ya. Ini saat mungkin saya yang ingin menyambung dulu pertanyaan untuk yang ketiga, nunggu jadi yang jamaah lain. Mungkin lebih kepada demografi penganutnya Ustaz, rakyat setempat lah kita bilang. Mungkin apakah memang nanti dibahas lebih detail ya. Terkait dengan wilayah Asia Tengah ini, secara mayoriti religius itu apakah dia memang penganut Muslim atau komunis ya? Mungkin dari sisi ideologis, Ustaz. Itu yang pertama, mayoritinya, Ustaz. Mayoritasnya apakah memang mereka itu Muslim atau memang eh, beragama apa ya? Karena mungkin dulu di bawah sosialis ya. Yang kedua, Em, mungkin ini agak sedikit feedback di 2000, ini terkait dengan gerakan Islam, Ustaz. Mungkin lebih spesifik, karena di 2004 atau 2005, ya mungkin baru bergabung di pergerakan Islam, dapat informasi ada satu partai politik internasional yang kita katakan di Asia Tengah itu cukup besar. Eh, yang menarik itu adalah partai tersebut hingga hari ini kan tersebar di seantero wilayah benua. Ya, spesifiknya di Uzbek misalnya. Saya baru bergabung di situ di 2004 atau 2005, ternyata cukup besar keanggotaannya. Apa yang membuat eh, penerimaan publik terhadap partai, katakan saja Hizbut Tahrir misalnya, Ustaz. Apa yang membuat penerimaan publik ketika itu, mungkin hari ini juga begitu, atau karena mungkin ada perubahan rezim dari orde satu dengan orde yang lain yang membuat represif kemudian berpengaruh terhadap perkembangan partai tersebut kita bilang. Nah, apa yang membuat penerimaan publik di Asia Tengah, mungkin saya juga keterbatasan informasi di wilayah luar Uzbek, perkembangan partai tersebut, Ustaz. Nah, ini dua hal, Ustaz, yang ingin saya sampaikan. Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya yang pertama ketika masa komunisme itu di Uni Soviet ya termasuk Asia Tengah di masa komunisme kan agama itu betul-betul diberangus ya. Eh, tidak apa namanya tidak boleh bahkan sampai ke tempat-tempat ibadah ditutup dan sebagainya. Jadi ada masa-masa kemudian agama itu terhenti masuk ke sekolah-sekolah agama dan eh, makanya kemudian ketika Uni Soviet itu bubar ini nyambung lah nomor satu dan nomor dua ya ketika Uni Soviet itu bubar maka karena mereka itu adalah negeri Muslim maka giroh keislaman itu muncul lagi gitu. Eh, maka disitulah kemudian banyak gerakan-gerakan Islam internasional yang masuk ke kawasan Asia Tenggara, menyebarkan syiar Islam, mengajarkan lagi mereka tentang Islam, mulai hal-hal yang sifatnya ritual, yang ngajarin sholat, baca Quran dan seterusnya, sampai kemudian hal-hal yang sifatnya lebih menyeluruh gitu, Islam kafah, misalkan seperti itu. Sehingga fundamentalisme Islam itu muncul pasca masuknya kelompok-kelompok Islam ke kawasan Timur.
dan di situ mereka semangat menyambut keislaman. Makanya kalau tadi pertanyaan pertama terkait dengan eh, keberagamaan di kawasan itu, eh, ya karena masih ada pengaruh komunis, maka tipikal pola hidup komunisme itu kan masih eh, ada, dan apalagi ketika penguasanya itu masih pelanjut dari rezim komunis ya, seperti tadi Islam Karimov itu kan masih pelanjut ya, termasuk yang sampai sekarang itu masih kental komunismenya itu kan di Kazakhstan, walaupun dia mayoritas Muslim, cuman karena penguasanya itu adalah masih melanjutkan dari rezim komunisme ya, walaupun memang mereka tidak lagi bilang komunis ya, tapi represif terhadap nilai-nilai keagamaan itu terjadi. Makanya di Uzbekistan itu kan sangat sekuler gitu ya, larang pakai hijab, bahkan larang sekolah-sekolah agama, dan simbol-simbol keagamaan itu sekarang tuh masih dilarang di Kazakhstan. Seperti itu. Nah, kalau di Uzbek kan pasca meninggalnya Karimov ini relatif agak mundur, walaupun memang masih cukup kuat juga ya, rezim eh, ala komunis di Uzbekistan. Sehingga karena pola hidup eh, apa namanya komunisme itu berkembang, sehingga keberagaman itu hanya sekedar eh, ya ritual saja, dan itu disyukuri gitu ya. Makanya kemudian eh, sekarang itu kan mulai muncul ya eh, tur wisata ke Asia Tenggara. Jadi akhirnya jadi komoditas gitu ya. Umroh plus Uzbek, misalkan. Umroh plus Asia Tengah gitu ya. Karena emang di situ banyak ritus Islam ya. Makamnya Imam Bukhari ada di Bukhara gitu ya. Dan juga ada siapa Timur Leng gitu ya. Dan beberapa peninggalan-peninggalan Islam. Karena emang dulu Islam, kalau pertanyaan tadi siapa dari Pak Norman ya, eh, kapan Islam masuk ke Asia Tengah, itu memang sejak masa sahabat itu sudah masuk gitu. Dan beberapa wilayah itu dikuasai oleh kekhilafan Islam pada masa Abbasiyah gitu. Sampai kemudian karena memang wilayah terlalu laus ya, terlalu luas dan jauh, itu kemudian juga ya kontrol tidak terlalu kuat, dan ini penguasa-penguasa lokal itu kan menjadi juga dominan seperti Timur Leng misalnya. Nah, termasuk ya ketika ada serangan dari Mongol, dan mereka juga hanya kembali ke Islam apa menurut Islam, dan mereka sebenarnya sudah masuk Islam itu di masa-masa generasi awal sejak zaman para sahabat. Kalau nggak salah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan sampai ke sana seperti itu. Eh, nah, lalu bagaimana dengan apa gerakan-gerakan Islam? Ya tentu gerakan-gerakan Islam di sana tadi saya sampaikan itu muncul atau datang pasca runtuhnya di Soviet ya. Ada giroh keislaman yang menguat gitu, sehingga kemudian muncullah gerakan-gerakan Islam di sana, dan masalahnya adalah penguasa yang melanjutkan ya pasca runtuhnya Uni Soviet itu ternyata masih melanjutkan rezim komunis. Di situ kemudian terjadilah ya konflik atau benturan di antara kelompok-kelompok Islam yang menginginkan syariat Islam itu kemudian dijadikan sebagai apa landasan kehidupan keseharian dan bahkan bernegara, tapi mereka tidak mau melepaskan. Kemudian banyak aktivis-aktivis Islam yang ditangkap gitu. Dan sampai sekarang ya tidak leluasa, puluhan ribu ya, aktivis-aktivis Islam dari berbagai kelompok ya itu ditangkap. Terlebih juga ketika Amerika, nanti kita akan singgung ya, Amerika itu masuk ke Asia Tengah, itu juga membawa agenda war on terrorism gitu. Dan itu disambut dengan tadi SCO ya, Shanghai Corporation, juga kerjasama militer Amerika itu dia mengambil atau mengambil kesempatan juga untuk memberangus potensi kebangkitan Islam dari Asia, dan itu kajiannya itu cukup cukup apa cukup detail ya. Kalau kita buka eh, terbitan-terbitan dari Rand Corporation ya, itu banyak buku-buku yang
bahkan jurnal yang secara serius mengkaji, menelaah, meneliti terkait dengan perkembangan kelompok-kelompok Islam di Asia. Dan saya juga mengumpulkan ya, terkait dengan gerakan-gerakan Islam di Asia Tengah ini itu cukup serius. Artinya mereka sampai memberikan rekomendasi-rekomendasi ke pemerintahan Amerika bagaimana kemudian untuk mencegah Asia Tengah itu sebagai basis kekuatan Islam. Dan ini baru reda kan ya mungkin 10 tahun belakang baru reda setelah dianggap tuntas ya war on terrorism. Isu-isu terorisme ini sudah dianggap berhasil menjadikan beberapa negara itu tunduk kepada kepentingan Amerika Serikat ya. Afghanistan, kemudian Irak, gitu ya. Sehingga Asia Tengah itu dianggap relatif sudah terkondisikan. Itu Bang Hasan dan juga Pak Norman. Dan Islam ya kalau tadi apakah Islam ditinggalkan? Ya, masih memeluk Islam. Di Uzbekistan itu masih mayoritas Islam. Eh, walaupun tadi memang represif ya masih seleluasa di Indonesia. Di sana eh, apa namanya? Ya karena tadi pengaruh dari rezim komunisme masih dari rezim yang sekarang berkuasa. Ya, Alhamdulillah. Syukur Ustaz atas tanggapannya. Ini coba kami konfirmasi dulu buat Bapak Ibu. Kalau ada yang masih ingin bertanya, mungkin kita kasih kesempatan 5 menit lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang lain. Kemudian ini rupanya ada masuk lagi nih Ustaz dari Pak Nur. Sepertinya nggak ada kaitannya nih Ustaz. Apakah mau ditanggapi nih Ustaz? Ya, ini bahasan tersendiri ya tentang kegiatan Islam. Ya, insya Nanti Allah. minggu depan mungkin ya atau pertemuan berikutnya nanti ada kaitannya dengan eh, kelompok Islam di Asia Tengah. Ya. Itu nanti ada sub bahasan yang khusus nanti insya Allah kita dalami. Eh, di bagian akhir tentang Asia Tengah ini kan ada bahasan bahwa memang potensi kebangkitan Islam di Asia Tengah. Nah, nanti kita coba petakan kelompok Islam yang berkembang di Asia Tengah apa saja, kemudian juga tantangannya seperti apa dan sebarannya seperti apa. Insya Allah nanti kita akan bahas di akhir tentang Asia Tengah. Ya, insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih buat Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Ya, kira-kira ada yang ingin disampaikan saat untuk sesi penghujung sesi kita malam ini saat sebagai closing statement. Ya, insya Allah nanti kita masih lanjutkan mungkin dua pertemuan lagi, pertemuan besok dua apa tiga ya. Itu kita kalau saya baca ya di Asia Tengah ini nanti kita akan imperialisme dulu, baru kemudian dinamika eh, terkini lah terkait dengan isu penguasaan Amerika di Asia Tengah, baru terakhir tentang kebangkitan Islam di Asia Tengah. Kurang lebih itu ininya bahasan kita tiga tiga topik lagi, Insya Allah.